Selamat pagi teman-teman Binusian. Hari ini kami akan mempresentasikan the importance of personal data protection in the technological era. Dengan agenda presentasi, yang pertama opening and introduction, yang kedua importance of digital awareness, yang ketiga digital threats, yang keempat protect your digital personal data, yang kelima digital literasi, dan yang keenam conclusion and closing. Learning outcomes memahami ancaman dan solusi perlindungan data pribadi di era digital, kemudian mampu menerapkan perlindungan privasi dalam kehidupan digital, kemudian menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi digital. Baik teman-teman semuanya, salam kenal, kami dari tim Aerospace yang beranggotakan saya sendiri Ramdan Friatna dengan nomor induk mahasiswa 260229744 dari jurusan Computer Science. Kemudian ada Dwi Sofian Malik Rahakbau dengan NIM 26022297850 dari jurusan Computer Science. Dan yang terakhir, Irfan Soleh Hermawan dengan NIM 26022299793 dari jurusan Computer Science. Baik, apakah kalian mengetahui kasus kebocoran data digital di dunia itu seberapa banyak? Oke, menurut Sapsaq, perusahaan virtual private network VPN asal Belanda, selama Januari 2020 Januari 2024 ada sekitar 3,96 miliar akun digital yang mengalami kebocoran data. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan riset Sapsaq terhadap kasus kebocoran data di 250 negara. Data yang bocor itu umumnya berupa data pribadi seperti nama lengkap, jenis kelamin, lokasi geografis, alamat email, kata sandi akun, nomor telepon, dan sebagainya. Dalam periode tersebut, Indonesia menjadi negara dengan kebocoran data terbanyak ke-8 di dunia, dengan estimasi 94,22 juta akun bocor. Dan Amerika menjadi negara dengan kasus terbanyak. Privasi digital adalah hak individu untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi, komunikasi, serta aktivitas mereka di lingkungan digital. Hal ini mencakup pengelolaan informasi sensitif seperti identitas, riwayat aktivitas online, dan interaksi digital agar tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Dalam era teknologi yang semakin terhubung, privasi digital menjadi aspek penting untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga kepercayaan dalam penggunaan platform digital, serta mencegah risiko seperti pencurian identitas, pelanggaran data, atau pengawasan berlebihan. Nah, kemunculan era digital telah mencapai cara kita memahami dan menerapkan privasi dahulu. Privasi lebih dipahami sebagai hak untuk hidup dalam kesendirian, namun kini privasi berkembang menjadi hak untuk mengontrol data pribadi. Dalam konteks ini, privasi digital menggambarkan kemampuan pengguna untuk memiliki, mengelola, dan mengontrol data mereka dengan fokus bagaimana data tersebut dikumpulkan, diproses, disimpan, dan juga dibagikan. Nah, salah satunya yang pertama privasi individu, yaitu berfokus pada perlindungan informasi pribadi yang dapat diidentifikasi seperti catatan kesehatan, informasi keuangan, atau nomor jaminan sosial. Yang kedua, privasi informasi, yaitu melibatkan perlindungan data yang dikumpulkan secara digital, memastikan bahwa data tersebut dikumpulkan dan diproses secara etis dan sah. Dan yang ketiga, privasi komunikasi, yaitu berhubungan dengan kerahasiaan dan keamanan komunikasi digital untuk mencegah akses dan penyadapan yang tidak sah. Nah, privasi digital memiliki dampak yang signifikan bagi individu. Keamanan privasi digital dapat melindungi informasi pribadi seperti pencurian, penyalahgunaan, dan paparan yang tidak diinginkan, serta mengurangi risiko terkait dengan pencurian identitas dan pelecehan online. Nah, pada 17 Oktober 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara dan memastikan keamanan data di era digital. Nah, sebelumnya Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. UU PDP mengatur prinsip-prinsip seperti keterbukaan, kewajaran, tujuan, akurasi, serta keamanan. UU ini juga menetapkan sanksi administratif, pidana, dan juga perdata bagi pelanggar. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Irfan Soleh Hermawan.
Terima kasih Mas Ramdan. Selanjutnya di sini ada macam-macam digital, ancaman digital, yaitu yang pertama ransomware. Ransomware ini adalah jenis malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi file Anda. Kemudian tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi. Jadi pelaku serangan ini biasanya menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency atau semacamnya untuk membuka kunci deskripsi tersebut. Ransomware bisa tersebar ya, melalui lampiran email, iklan berbahaya, bahkan jaringan yang telah dikompromasikan. Yang kedua yaitu malware. Malware adalah perangkat eh, lunak berbahaya terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu virus, worm, trojan, dan jenis perangkat lunak berbahaya lainnya. Yang ketiga yaitu phishing. Phishing merupakan salah satu jenis ancaman cyber security yang dilakukan dengan email atau pesan yang tampak sah, namun untuk mengelabui penerimanya. Tujuan ini adalah supaya memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau bahkan selainnya. Selanjutnya spoofing. Spoofing juga termasuk salah satu ancaman keamanan cyber, yaitu ini bisa dilakukan dengan membuat alamat email palsu, situs web yang dibuat untuk menyerupai situs aslinya. Yang kelima, social engineering, yaitu sebuah istilah yang dilekatkan pada aktivitas yang dilakukan manusia untuk merebut kepercayaan manusia lain. Yang selanjutnya, pencurian data. Pencurian data ini merupakan pencurian yang melibatkan akses ilegal dan pengambilan data pribadi atau korporat, seperti catatan keuangan, informasi pelanggan, dan rahasia perdagangan. Yang ketujuh, yaitu man of the middle, yaitu ancaman cyber yang dilakukan dengan menyusup ke dalam komunikasi antar dua pihak. Tak hanya bisa menyedap, kejahatan ini juga dapat mengintersepsi, modifikasi, atau mencuri data yang ditransmisikan. Selanjutnya, dampak kebocoran digital terhadap privasi data. Di sini ada dampak individu, yaitu pertama pembobolan rekening, yang kedua pencurian akun medsos, yang ketiga penyamaran kejahatan data pribadi yang dicuri bisa digunakan untuk membuat identitas palsu. Yang keempat pencatatan nama dalam peminjaman uang. Yang kelima teror telepon. Jadi di sini bisa bocor nomor telepon yang untuk kepentingan marketing atau hingga scam. Dampak untuk organisasi yaitu pertama kehilangan pendapatan yang pasti, yang kedua merusak reputasi, yang ketiga kehilangan kekayaan intelektual, yang keempat vandalisme online, kelima hidden cost. Hidden cost di sini membuat perusahaan harus membayar sejumlah biaya untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara dengan kasus phishing terbanyak di tahun 2023. Yang pertama Filipina, kasus tertinggi dengan kasus 163.000 upaya, diikuti dengan Malaysia dengan 124.000 upaya phishing, kemudian Indonesia dan Vietnam dengan 36.000 serangan phishing. Ciri-ciri phishing. Di sini email terlihat official, tetapi ada yang aneh dari email tersebut. Yang kedua, tautan yang menyesatkan. Pelaku phishing akan mengirimkan link yang terlihat asli, tapi kenyataannya kalau diklik, kamu bakal diarahin ke situs palsu. Yang ketiga, permintaan informasi pribadi atau financial information. Ciri yang satu ini agak obvious, tapi banyak yang jatuh ke jebakan ini. Kalau tiba-tiba ada email atau pesan yang menerima atau meminta informasi pribadi, kayak PIN, nomor kartu kredit, dan semacamnya.